Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Cukup satu biji kentang lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Tanaman cabai berbuah nonstop sepanjang waktu berbuah lebat. Siramkan saja dari racikan pupuk ini dengan rutin seminggu sekali kepada tanaman cabai agar tanaman cabai tumbuh subur, sehat, rindang, rimbun, hijau, cepat berbunga dan berbuah lebat nonstop sepanjang waktu ya teman-teman. Kita langsung saja ke cara pembuatannya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk menemani kekuatan dari satu biji kentang ini. Langkah pertama ya teman-teman, persiapkan air cucian beras ke dalam wadah seperti ini berukuran 5 liter. Lalu dari satu biji kentang ini, cara manual yang saya sampaikan menggunakan parutan ya teman-teman, cara menghaluskannya. Jika teman-teman punya alat penghalus seperti blender, alangkah baiknya menggunakan alat blender agar lebih cepat cara memprosesnya ya teman-teman, untuk cara menghaluskannya dari satu biji kentang ini. Lagi-lagi cara manual yang saya gunakan ya teman-teman, dikarenakan belum pula punya alat penghalus, jadi cara manual seperti ini. Tidak apa-apa, yang penting hasilnya sama seperti menggunakan blender ya teman-teman, halus. Cara seperti ini saya sudah coba terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum menyampaikan dari video ini sudah bikin terlebih dahulu lalu diterapkan ke tanaman cabai dan sangat luar biasa sekali hasilnya. Saya pun juga terkejut ya teman-teman, menggunakan satu biji kentang lalu dikombinasikan menggunakan bahan yang lainnya, tanaman cabai tumbuh subur, hijau, rimbun, cepat berbunga dan berbuah lebat nonstop sepanjang waktu. Cara seperti ini juga bisa dibilang ini menghemat pupuk pabrikan ya teman-teman untuk penyubur dan pelebat buah. Pupuk yang sering kita gunakan, kepercayaan kita ya teman-teman, bisa juga dibilang menghemat atau memperbanyak. Lalu untuk langkah selanjutnya seperti biasa, kalau sudah selesai dengan tahap pertama ya teman-teman, lalu diaduk terlebih dahulu seperti ini agar tercampur merata dari parutan satu biji kentang tersebut ya teman-teman, dengan air cucian beras berukuran 5 liter. Lalu setelah ini di sini saya akan menambahkan campuran bahan berikut ya teman-teman, dan bahan berikut ini adalah M4 yang saya akan gunakan. Awas jangan sampai keliru ya teman-teman, M4 yang digunakannya itu untuk pertanian ya teman-teman, yang botolnya kuning seperti ini. Dan banyaknya yang digunakan untuk dilarutkan ke dalam air 5 liter ini, saya menggunakan cukup satu tutup botolnya saja ya teman-teman dari M4 ini, ya sekitar 10 milian ya teman-teman kurang lebihnya dari 4 ini. Dan isinya dari M4 ini berbentuk cairan ya teman-teman, bakteri yang ditidurkan ya, dan kita wajib harus membangunkannya dari dormannya ya teman-teman. Nanti setelah selesai dengan tahap demi tahap, saya akan memberikan bahan untuk membangunkannya ya. Nah, lalu untuk selanjutnya seperti biasa ya teman-teman, diaduk sampai tercampur merata dari ketiga bahan yang sudah dimasukkan menjadi satu dengan air cucian beras seperti ini. Usahakan tercampur merata menjadi satu agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nanti waktu digunakan ya teman-teman, menggunakan beberapa bahan yang lain. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk dan perkebunan ya teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Nah ini ya teman-teman, pupuk ini pupuk NPK 1616 yang sering digunakan jutaan petani yang saya akan gunakan. Dan banyaknya dari pupuk NPK 1616 ini 1 on ya teman-teman. Sebelum melarutkan saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah terlebih dahulu. Jadi saya akan yakinkan terlebih dahulu sebelum menjadikan satu menggunakan air seperti ini ya teman-teman, agar lebih maksimal jika dilarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Awas jangan sampai keliru ya teman-teman bahan-bahan yang digunakannya.
5 liter dari air cucian beras, lalu 1 biji kentang, dan 10 ml dari M4, lalu 1 on dari pupuk NPK 1616 seperti ini. Apa boleh M4 dijadikan satu dengan pupuk NPK 1616? Yang pernah saya coba ini sangat bagus ya teman-teman, dipadukan seperti ini, diracik lagi, apalagi diterapkan ke tanaman cabai ini sangat jos sekali. Pertumbuhannya itu cepat, subur, rimbun, mentiung, cepat berbunga dan berbuah lebat nonstop ya teman-teman, tidak mengenal waktu berbuah lebat. Juga bunga pada buah itu lengket, tidak mudah rontok ya teman-teman, menggunakan cara seperti ini. Dan jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain untuk merawat tanaman cabai, memberikan nutrisi tidak sesuai yang diharapkan ya teman-teman, tidak memuaskan, bisa mencoba dengan cara seperti ini, cara yang sudah saya coba terlebih dahulu ke tanaman cabai. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jika mau mencoba dengan cara seperti saya, silakan, tidak juga tidak apa-apa, hanya sekedar berbagi pengalaman yang pernah saya coba ya teman-teman di bidang pertanian. Nah ini ya teman-teman, gula merah yang saya gunakan, irisan gula merah untuk membangunkan dari dormannya M4. Tidak ada takarannya ya teman-teman, bebas mau menggunakan gulanya seberapa. Di sini saya menggunakan 1/4 gandu ya teman-teman yang sudah diiris lalu dituangkan menjadi satu seperti ini. Dan jangan lupa kalau sudah selesai langkah demi langkah semua bahan dijadikan satu seperti ini, harus difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih bagus maksimal jadi pupuk yang sangat luar biasa sekali. Sekitar 10 hari ya teman-teman cara memfermentasikannya. Bisa menggunakan wadah yang tertutup seperti ember yang ada tutupnya atau botol air mineral bekas yang ada tutupnya untuk cara memfermentasikannya ya teman-teman, sekitar 10 hari, dan diamkan di tempat yang teduh ya teman-teman untuk cara memfermentasikannya. Lalu setelah itu dari hasil fermentasi berukuran 5 liter ini bisa disandingkan lagi berserta air ya teman-teman, air biasa sekitar 15 liter. Dari 5 liter pupuk yang sudah jadi seperti ini bisa disandingkan dengan air 15 liter ya teman-teman. Dan untuk cara pemakaiannya jadi disesuaikan saja secukupnya ya teman-teman ke tanaman cabai yang mau dipupuk. Dan jangan lupa harus dengan rutin seminggu sekali cara penyiraman dari pupuk ini agar lebih bagus tanaman cabai, pertumbuhan cepat, sehat, rimbun, hijau, dan cepat berbunga dan berbuah lebat. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.